solusi yang paling tepat ya. Iya. Harus untuk supaya bisnis restoran juga bisa survive. Jadi kita tuh yang kayak bergerak di bidang jasa, F&B itu semua kayak dampaknya itu gede banget. Welcome to Wanderlust Channel. Nah, di YouTube channel kita ini akan membahas soal fashion, beauty, business, and all about woman. Buat kalian yang non-woman, boleh nonton asal jangan lupa like dan subscribe. Nah, di episode kali ini kita akan bahas bagaimana kaum milenial dalam menjalankan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Kali ini ada dua orang entrepreneur muda yang siap membagikan ceritanya buat kalian semua, yaitu Gaby dan Evita. Halo. Gaby dan Evita, boleh cerita sedikit tentang kegiatan kalian sehari-hari dan boleh memperkenalkan diri ya. Oke, aku dulu ya. Jadi, hai semuanya, aku Evita. Jadi, I'm a mom. Aku juga punya beberapa bisnis di F&B. Aku punya AB Cafe Resto, juga ada online beauty shop, dan beberapa bisnis lainnya. Hai, aku Gaby. Saat ini sedang sibuk di bisnis dekorasi wedding. Bukan hanya itu, aku juga punya bisnis lain, yaitu bisnis di bidang clothing, bisnis di bidang food and beverage, dan juga online shop di bidang home and decor supply. Wah, dua orang yang bener-bener sibuk banget, banyak banget bisnisnya ya. Tapi yang aku penasaran banget ini sama si Gaby nih. Jadi di tengah pandemi kemarin tuh, yang dimana kita pada saat PSBB bener-bener mengurung diri di rumah, dia malah terjun ke lapangan untuk menggalang dana untuk COVID-19. Itu gimana sih ceritanya? Nah, sebenarnya itu kebetulan banget ya. Itu kan 3 hari pertama PSBB, aku dikontak sama ketua PMKIT ini yang menggalang dana untuk tim medis ini kan. Dikontak, disuruh buat bantu bikin brosur, dan aku bantu dong, kan nggak ngapa-ngapain juga kan, jadi aku bantu. Terus tiba-tiba beliau bilang kalau gimana kalau misalnya kamu bantu juga sosialisasikan ke teman-teman di media sosial supaya para milenial ini mengambil andil juga kan di tengah pandemi ini. Nah, akhirnya aku mengajak deh beberapa teman-teman milenial untuk sama-sama kita publikasikan penggalangan dana ini di media sosial. Dan aku juga sangat terbantu dengan temen aku Cynthia. Dia luar biasa banget cari dana juga, gencar banget, bener-bener sangat-sangat membantu. Keren banget, Iya. Aku udah lihat juga story-nya, keren banget. Dan 2 minggu itu kita ngumpulin ratusan juta. Wow. Dan itu bener-bener dari teman-teman milenial di Instagram aja gitu. Dan ya kita akhirnya membelanjakan barang tersebut berupa masker, handscoon, dan peralatan medis lainnya yang bisa membantu mereka mencegah COVID-19 ini. Padahal waktu itu kan setahu saya lagi susahnya banget tuh nyari kayak masker. Iya banget. Nyari Harga juga Harga naik juga banget ya. iya, gila-gilaan harga itu. Cuman gimana lagi, soalnya ketika kita publikasikan di media sosial banyak banget dari rumah sakit, teman-teman di profesi dokter semua pada kontak bilang mereka sangat membutuhkan karena stok di rumah sakit juga udah mulai menipis kan. Ya jadi mau gimana lagi, meskipun harganya tinggi kita tetap beli juga gitu. Dan akhirnya kita supply ke beberapa rumah sakit, hampir semua rumah sakit yang ada di Makassar dan juga puskesmas gitu. Dan ya waktu jalan 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba ada juga dari Indonesia Timur, misalnya dari Papua, dari Sorong, semua kontak ke aku dan Cynthia. Katanya mereka di sana nggak ada masker juga, gitu kan? Iya, kesulitan semua. Nah, akhirnya aku cari bantuan lagi dong. Dan akhirnya ya puji Tuhan ya kita bisa kirim bantuan sampai ke Indonesia Timur juga. Sudah sampai Indonesia Timur ya penggalangan dananya. Nah, tapi ini untuk bisnis kamu sendiri gimana? Kalau bisnis aku kan yang utama itu kan di bidang wedding dekorasi, dan ya benar-benar sama sekali nggak ada klien, bener-bener nol gitu. Ya nggak pernah nyangka juga sih bilang akan berada di tahap seperti ini gitu kan.
Cuman ada yang kayak Iya. maksudnya udah order kayak gitu terus canceling gitu? ada sih, ada. Cuman kita nggak bisa refund full gitu. Soalnya kan kita juga sudah ada beberapa barang yang kita udah prepare. Ya nggak bisa dong main refund gitu aja. Karena ini pandemik ini kayak Mm-mm. tidak sesuatu yang tidak diduga. Iya betul. Paling kita kasih kebijakan aja bisa ditunda sampai maksimal tahun depan. Seperti itu. Tapi ya di tengah pandemi ini juga ya kita diajar untuk jadi lebih kreatif. Jadi kemarin kan saya barusan launching juga home and decor supply. Wah, malah di tengah pandemi kamu malah bikin usaha Iya, baru lagi ya. Betul. Hebat banget. Kan itu melihat peluang juga Iya, kan. benar Kayak kebanyakan orang di rumah mau ngatur-ngatur rumah. Nah, aku lihat di situ ada peluang bagus nih, kok aku nggak jualan aja ya barang-barang dekor. Iya, gitu kan. Memang barang-barangnya juga bagus-bagus Oh, banget. thank you. Gitu. Nah, kalau untuk Evita gimana kerjaannya selama pandemi kemarin? Jadi sama nih kayak Gaby. Jadi kita tuh yang kayak bergerak di bidang jasa, F&B itu semua kayak dampaknya itu gede banget. Iya. Apalagi kan outlet AB itu ada di mall. Mostly di mall, ada beberapa outlet di mall dan itu semuanya kayak yang dulu omsetnya kita lumayan bagus segini-segini, Iya. terus tiba-tiba bisa yang no omset sama Oh iya, sekali terjun dan bebas. itu namanya terjun bebas kayak gini dan sedangkan cost itu masih Iya. berjalan. Kita masih harus gaji pegawai, Iya. terus masih rentalnya, terus beberapa barang yang kita memang sudah pesan dan Berarti sebagainya. bahan baku semua ini ya rusak ya Iya, dong? rusak Mhm. dan kayak maksudnya ada juga beberapa yang harus dibuang Iya. kayak makanan-makanan yang memang sudah waktunya harus jangka panjang kayak gitu. Iya. Jadi kayak itu benar-benar sesuatu yang unpredictable dan kita tidak pernah duga sebelumnya. Bahkan itu sampai ngefek loh kayak kehidupan aku sehari-hari. Iya. Kalian gitu juga Ke mental Iya, mungkin ya, ke benar. mental Lah kita ya. juga ya. bener-bener. Jadi aku tuh sampai yang namanya stres berat, sampai nggak bisa tidur, sampai kepikiran, terus sampai sempat aku kayak minum-minum Panadol kayak gitu karena saking stresnya gitu, saking beratnya. Sempat kayak udah aku give up aja nggak mau ngapa-ngapain, sempat kayak gitu. Tapi puji Tuhan kayak ada datang dari teman-teman kayak kasih support, kasih encouragement. Jadi mulai kayak mikir oh ya kita nggak bisa stay kayak gini aja, kita mesti do something ya nggak sih? Kita mesti out of the box, whether it's either kita mau survive atau kita mau stop, itu pilihan dari kita Iya. sendiri. Jadi oke, sudah tidak berjalan seperti itu, AB tutup, kita coba jualan melalui online, kita coba buka PO, kita coba service untuk delivery. Jadi banyak hal yang kita coba lakukan supaya bisa Tetap reach bertahan out, ya. reach out customer. Wow, luar biasa ya. Dan kayak sekarang kan Abi udah buka Di new normal di ini udah new buka ya. normal. Tapi kita masih menerapkan yang namanya protokol kesehatan itu secara ketat dan sangat diperhatikan. Jadi aku secara pribadi aku sampai sewa, sampai pakai jasa fogging desinfektan yang profesional. Jadi itu secara rutin dilakukan supaya aku mau customerku tuh merasa safe, merasa Iya. nyaman di tempat itu makan. Itu Iya. wajib juga kan dari pemerintah kan Iya, harus udah disterilkan. masuk protokol kesehatan ya. Kalau dari pemerintah tidak diharuskan kita buat wajib fogging. Oh, Tapi itu dari kesadaran kita ya masing-masing. betul. Jadi kalau memang itu bagian dari service yang kita bisa bikin, kasih yang terbaik buat Nah. customer, kenapa enggak? Walaupun kita ending up spending more cost-nya lagi, Iya. jadi tambah lagi gitu. Tapi buat customer dan buat survive, aku pikir itu masih ini sih worth it banget. Dan aku puas banget dengan jasa yang aku pakai. Kebetulan Alvina thank you banget udah Wis. ngenalin aku dan udah rekomen dan hasilnya tuh puas banget gitu pakai Good Kills. Terus ini ceritain dong gimana ceritanya sampai kamu bisa bawa jasa Good Kills itu ke Makassar. Just good kills. Jadi Sebelumnya awalnya- kerja apa? Sebelumnya aku buka BO Bangko kan dari tahun lalu, akhir tahun lalu. Nah, masuk bulan Januari tuh udah di luar negeri tuh udah
kerasa banget COVID-nya. Jadi mungkin di Indonesia banyak yang belum aware, tapi kalau kita masuk Singapura atau Bangkok, di sana mereka benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Masker itu wajib banget, hand sanitizer di mana-mana. Nah, sedangkan di Indonesia waktu itu malah dijual yang dengan harga tinggi. Terus kayak mereka juga cuek ya, nggak sama sekali nggak stay at home, benar-benar nggak social distancing. Nah, sedangkan di luar itu udah benar-benar aware banget. Nah, di bulan Maret itu udah benar-benar udah nggak bisa berangkat loh. Jadi semua kerjaan PO Bangkok stuck di bulan Maret. Jadi dari bulan Maret akhir, April, Mei, Juni benar-benar kosong, nggak ada pemasukan, dan benar-benar kayak Evita juga ya, agak stres juga waktu Pasti itu. kita semua stres. Apalagi awal-awal PSBB ya kayaknya, bener-bener yang tiba-tiba yang dari kegiatan kita banyak sebelumnya, tiba-tiba semuanya Cuma tertidur saja di rumah ya. Iya. Nah, di situ aku lihat peluang jasa desinfektan ini besar dan benar-benar bisa membantu para pengusaha untuk open branch-nya mereka lagi. Misalnya resto kan mereka harus tutup selama berapa bulan. Nah, sedangkan kalau kita juga bantu dengan jasa desinfektan, mereka bisa tetap buka dan customer juga bisa merasa lebih safe, lebih aman. Gitu. Menurut aku emang solusi yang paling tepat ya. Iya. Harus untuk supaya bisnis-bisnis restoran juga bisa survive Dan dan bagusnya itu yang aku tahu lagi ya, kayak fogging desinfektan itu, jadi dia menjangkau daerah-daerah yang belum tentu kayak kalau kita pakai Hand sanitizer. atau semprotan desinfektan itu bisa capai, bisa gapai, dia bisa. Jadi memang lebih detail, lebih menyeluruh, semuanya bisa lebih tersterilisasi kan. Di Makassar saat ini sudah banyak banget yang menggunakan jasa kita. Resto seperti AB Cafe, Pen Bakers, Numerica, udah banyak juga ya. kantor, perbankan, semua udah gunakan jasa kita. Jadi saya rasa Kota Makassar sudah lebih Aware steril ya, lebih aware juga. Oh ya, tapi ini ya, saya pernah dengar ya kalau jasa desinfektan itu kadang membuat kulit iritasi. Ya. Nah, kalau dari Good Kill sendiri itu gimana dari bahan desinfektannya? Ya, jadi cairan dari Good Kills ini sudah memiliki lisensi dari Kemenkes dan punya izin lisensi ya, dan sudah teruji klinis, aman untuk lingkungan dan ramah lingkungan. Wes, bagus dong ya. Terus kayak misalnya aku kan punya anak, Ya. terus kayak misalnya kalau kita mau panggil Good Kills ke rumah itu bagaimana, dan kan kita juga lumayan concern kayak manggil orang dari luar buat masuk ke dalam rumah itu kayak gimana? Ya, jadi tim Good Kill setiap hari itu tiap lokasi kita sediakan sarung tangan baru, alas shoe cover juga baru, mereka menggunakan masker dan baju APD. Jadi tiap satu hari kan bisa sekitar 3-4 lokasi. Nah, itu mereka pasti bawa baju ganti, peralatan ganti semua. Jadi dijamin steril juga Dijamin ya. steril, karena Sudah ada mereka standarnya. ya, mereka juga sebagai petugas lapangan, mereka juga harus menjaga kesehatannya sendiri. Iya, betul. Mereka juga harus bawa hand sanitizer atau semua perlengkapan mereka semua harus steril juga. Kalau enggak kan kasihan juga buat petugas lapangannya ya. Wah, keren ya. Oke, jadi kira-kira konklusi kayak selama pandemi ini gimana buat milenial muda buat bisa survive, terutama kayak wanita-wanita muda. Buat para milenial saat ini, kalian jangan pernah putus asa, terus mencoba hal-hal baru dan jangan takut mengambil peluang ya. Betul. Mungkin dari Gaby ada tambahan? Kalau dari aku mungkin lebih ke ini ya, money managementnya mereka itu harus bagus. Bukan ketika kita dapat masalah baru kita mau mikir. Justru malah sebelumnya kita harus perhatikan arus kasnya perusahaan maupun pribadi, harus nabung, harus tahu pengeluaran, harus lebih ini ya, lebih hemat juga. Apalagi di tengah sekarang kan bisnis semua lagi goyang, ya kan kita harus belajar lebih hemat gitu. Kalau dari aku, mungkin kita juga berusaha lebih kreatif. Sebenarnya kita bisa lihat setiap problem, setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita either mau lihat dari sisi negatifnya atau sisi positifnya. Kalau kita mau lihat dari sisi positifnya, kita mau lebih kreatif, kita mau lebih berusaha, kita pasti mungkin dapat ide-ide atau jalan keluar yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan itu bisa kita coba dan usahain. Betul banget. Jadi nggak boleh menyerah, guys. Nah, seru sekali pembahasan positif kita kali ini,
Nah, ngomong-ngomong, dari tadi kita ngobrol terus ya. Tenggorokannya pada kering nggak sih? Iya. Ini aku mau Haus. kenalin kalian minuman sehat yang terbaru yang lagi kekinian banget di mana-mana. Ini aku udah masukin ke Kota Makassar. Wow. Baby, boleh bawain minumannya. Nah, ini ada Ini aku suka banget loh. Healthy Iya. Cendol 18. Oh, ini bisnis baru dari Alvina lagi ya? Iya, jadi Wow. Healthy Cendol ini berasal dari Bali ya. Kalian kalau tahu bener-bener komposisinya sehat banget. Dia terbuat dari almond, soya, dan seaweed. Non kolesterol dan nggak pakai santan ataupun produk susu loh. Berarti aku lagi diet. Minum ini nggak apa-apa ya? Iya. Iya, cocok banget buat kalian yang diet. Oh, oke. Untuk ibu hamil dan menyusui juga cocok banget loh. Kita coba yuk. Cheers dulu dong. Cheers Enak, dulu aku udah dong. minum. Gak apa-apa, cheers aja dulu. Cheers. Cheers. Enak ya, manis. Manis banget. Tapi ini low kalori kan? Tapi ini manisnya bukan kayak manis-manis kemanisan gitu. Iya. Ini manisnya kayak light dan enak banget. Iya, loh. benar. Seger banget sih. Wih, luar Satu biasa. botol ini cuma 98 kalori. Jadi kalau kamu Oh. lagi diet atau jaga badan, cocok banget deh minum ini. Terus ini cendolnya dari kayak jelly-jelly gitu. Iya. Iya. Dari rumput Dari laut sini kan? ya. Ngomong-ngomong kita butuh snack juga nih guys. Iya. baby, minum- baby. baby, please. Oke guys, I have something. Wow. Ini Wih, Indonesian cow. Ini apa ya? Apa nih? Oh, ini tempe. Ya, jadi ini tuh bisnis baru aku juga. Wow, Dan amazing. sudah resmi jadi distributor Di di Makassar. Dan Wow. ini aku seneng banget di Indonesia zaman sekarang anak-anak mudanya itu semua kreatif termasuk kayak gini. Jadi mereka bisa bikin something yang bisa asli Indonesia tapi juga unik dan Iya. ini kayak premium banget. Iya, ini packagingnya aja premium banget loh. Iya. Kira ini kayak tuh- buatan luar gitu Iya, loh. ini lokal ya Iya, Indonesia. ini lokal Indonesia. Ini truffle crispy tempe. Jadi Wih. keripik tempe pakai truffle. Boleh Kita langsung cobain ya. cobain ya. Oke. Dan packagingnya juga Iya. sengaja dibikin kayak gini, jadi dia tahan. Dia ini tanpa pengawet loh. Oh, Dan ini juga nggak berminyak. Jadi memang aku kan suka healthy lifestyle Iya. kayak gitu. Jadi snacknya juga mesti healthy. Wih. No guilty feeling when you eat this yeah. one. Let's try. Enak ya? Enak ya? Crispy banget. Dan rasanya itu unik banget, bukan kayak cuman asin-asin kayak gitu. Dia tuh truffle. Rasa truffle-nya kerasa tapi nggak terlalu strong. Jadi menurut aku ini pas banget sih. Ya, aku Dan tetap kerasa tempenya loh. Mm-mm. Jadi benar-benar kombinasi yang perfect banget. ini anakku aja makan dan doyan banget. Ini logonya Can't Stop Munching. No. Kalian bisa berhenti nggak ini? Kayaknya ini kalau ada Aku bungkus aja kurang ini. ada sambelnya, lomboknya dia. Nah, masing-masing enak. dapat satu karton ya. Asik. Oke deh. Jadi Aku ada ada tunggu sesuatu ngunyah juga. dulu ya. Banyak banget dapat gift hari ini. Jadi udah dapat minuman, makanan. Aku mau kasih kalian hadiah Wow. dari Tanya Budi. Yeay. Jadi ini salah satu bisnis aku, clothing line aku, joinan sama temen aku. Nah kali ini aku kasih ke kalian adalah edisi new normal. Wow. Ya, boleh silakan dibuka dulu. Tanya Budi ya. Iya. Kaos punya aku. Ini aku baru launching loh bulan 2 kemarin. Terus udah itu langsung pandemi. Jadi ini lokal brand Makassar ya? Iya, Asli ya, bener-bener. asli lokal brand Makassar. Ini kamu yang desain sendiri. Udah dong. Kita lihat ya, aku buka. Kita langsung buka. Dan Unboxing time. Unboxing. Tapi ini keren banget loh, packagingnya aja kayak gini ini bisa buat gift ya. Iya betul. Wow, thank you. Nih ada cardnya di dalam. Thank you. Ada cardnya kayak gini. Ini aku sengaja pilih kalian yang kembar biar bisa foto ala-ala barengan kan. Thank you. Thank you. Iya, aku lihat. Nah ini emang aku size-nya besar ya. Memang aku buatnya oversize oversize t-shirt, t-shirt, ya, ya. biar Lucu, kekinian lucu gitu banget. kan. Ini keren banget. Nih, lucu kan? Lucu. Hello summer, tapi karena pandemi jadi kita bye summer.
summernya di rumah aja. Tapi ini bahannya bagus banget loh. Iya dong, ini yang premium punya. Terus kayak nggak gerah gitu ya. Terus desainnya kamu bener-bener ngikutin yang saat ini lagi terjadi ya? Iya betul, saat ini lagi tren. Kemarin kita ada edisi COVID-19 itu udah habis, sold out. Iya, kemarin aku sempet mau pesen, tapi udah sold out. kebagian. Dan kita nggak produksi lagi karena limited. Oh, jadi setiap kali desain keluar itu cuma limited aja edition ya? ya. Gitu. Ini nanti aku pakai ya. Sip. Jadi nanti kita mau lebaran ya? ya, foto ala-ala ya. Thank you banget ya. Jadi hari ini kita ada sponsor untuk venue-nya. Ini kita di 31 Sudirman Street. Depannya keren banget sih ya, menurut aku sangat-sangat desainnya sangat-sangat elegan dan juga lokasinya bagus banget, bener-bener di tengah kota. Jadi Sudirman 31 ini salah satu apartemen terbaik di kota Makassar. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton curcol kita hari ini. Buat kalian yang masih mau terus nonton video kita selanjutnya, jangan lupa Like dan subscribe. See you, bye.